Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, Shalom. Harus semangat tentunya. Selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 4 Mei 2025. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan informasi dan pelayanan tentang Gereja GKI Pamanukan, silakan menghubungi Penatua Haji Misi Tumorang atau Sekretariat Gereja. Hari ini Minggu Paskah ketiga, kita dilayani oleh Pendeta Abdi Bopa Jentoro. Berikutnya Biston Pagi. Biston Pagi diselenggarakan Rabu 10 Mei 2025 pukul 5.30 tempat di gereja, dipimpin Penatua Mulyadi Tan. Bersama ini juga kami menginformasikan mulai 10 Mei 2025 kegiatan Biston Pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30. Kembali lagi kami mengingatkan, Biston Pagi itu biasa diadakan setiap hari Rabu. Sekarang hari Sabtu, maka untuk Bapak Ibu yang biasa kerja kantor bisa datang di hari Sabtu, karena hari Sabtu kita tahu itu hari libur. Untuk itu kami mengundang jemaat dan simpatisan hadir untuk doa pagi tersebut. Berikutnya, kebaktian rumah tangga 8 Mei 2025 diadakan di gereja, dipimpin Penatua Blessing Makakombo, liturgosnya Ibu Nining Yuningsi. Kami mengharapkan anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Bapak Ibu, jadwal kegiatan doa 10 hari atau 10 malam ya, di warta sudah ada tertera jadwal-jadwalnya. Dan untuk jemaat sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita semua terlibat untuk konsumsi atau penyelenggara. Maka agar kita bisa mempersiapkan grup kita atau yang sudah ditentukan di sini, jika memang harus berganti hari silakan saling berhubungan dan mari kita mempersiapkan diri untuk kegiatan doa 10 hari tersebut. Berikutnya, perlawatan umum rutin atau PURJ diadakan Selasa 6 Mei 2025 pukul 6 sore tempat di gereja. Untuk itu kami mohon dukungan dan doa dari jemaat agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bina Pranikah Online. Bina Pranikah GKI Klasis Bandung pada bulan Mei 2025 dilaksanakan di GKI Sudirman secara online dengan jadwal sebagai berikut: 10, 17, 24 dan 31 Mei 2025. Di sini ada 4 kali pertemuan. Pendaftaran paling lambat tanggal 9 Mei. Untuk informasi lebih lanjut perihal Bina Pranikah tersebut dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Persembahan syukur tahunan. Dalam ibadah Pentakosta atau ibadah syukur tahunan hari Minggu 8 Juni 2025, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunannya, bisa berupa celengan atau amplop. Jika Bapak Ibu masih membutuhkan celengan, boleh menghubungi Ibu Yeni, dan kiranya kita bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan yang kita harus perlukan dari sekarang.
Kiranya kita bisa memahami video tadi bahwa BBKB atau Badan Beasiswa Klasis Bandung menyediakan untuk jemaat kita yang berminat, dan kembali kami tegaskan itu adalah untuk kader GKI Pamanukan, yang artinya kita harus berperan sebagai anggota jemaat GKI Pamanukan, kita harus aktif. Maka kita yakin dengan kita dipersiapkan sebagai kader GKI Pamanukan akan mendukung kita dalam pendidikan. Kiranya kita bisa memahami, dan jika memang masih membutuhkan informasi yang lebih lagi bisa menghubungi Penatua. Persembahan umat bisa kita baca di dalam warta juga sudah tertera. Minggu ini terkumpul sebanyak 7.508.000 rupiah. Sekian warta jemaat. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdiri. Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Selamat hari Minggu semua. Selamat Paskah. Baru Paskah ketiga nih. Jangan hilang semangatnya ya. Kali ini kisahnya tentang percakapan Yesus dan Petrus seputar kasih. Nah, kalau kita ditanya nih, apakah kita
sungguh mengasihi Yesus? Kita jawab apa ya? Tema kita hari ini, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita mau enggak mengembalakan domba-domba Yesus? Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kami ajak umat untuk bangkit berdiri. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Yang
mempersiapkan diri kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di Minggu Paskah ketiga ini kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman yang kami berharap firman-Mu boleh menolong dan menguatkan kami dalam melanjutkan kehidupan. Kami tidak patah semangat, bahkan ketika tantangan dan godaan itu muncul semakin banyak di sekitar kami tetap teguh untuk terus melangkah mengikut teladan Kristus. Tidak mudah untuk melakukannya, oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak kami dengar. Itu boleh berbuah melalui sikap dan perilaku kami. Berkatilah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikian sabda Tuhan. Mari kita tanggapin bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 30 secara berbalasan.
bagi namanya, namanya yang kudus. Ya Tuhan, aku datang berseru. Apakah untungnya tertumpahnya darahku? Kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur? Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap keupah menari-nari, kain kabut kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu, janganlah berdiam diri wahai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, kau nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Bacaan kedua menurut Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau.
murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 100 meter saja dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian untuk mencermati bagian teks yang kita baca, khususnya di dalam bacaan Injil. Bapak Ibu menyadari tidak apabila kita perhatikan di pasal 20 ayat 30 sampai 31 itu disebutkan atau dituliskan akhiran Injil. Jadi itu merupakan sebuah epilog atau akhiran dari sebuah cerita. Di pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31, judulnya itu maksudnya Injil ini dicatat. Nah, itu mestinya menjadi bagian akhir dari Injil Yohanes. Tetapi menariknya kita kemudian disajikan kisah pendek pasal 21 ini sampai dengan ayat 19 yang kita baca. Nah, saya melihat hal ini seperti sebuah film. Bapak Ibu suka nonton film kan? Ya, biasanya Bapak Ibu film-film itu di akhir sebuah cerita
lalu ada klip pendek yang muncul. Iya, benar ya. Kadang-kadang ada klip pendek yang ditambahkan sebagai bonus dari film itu, atau sebuah klip yang pendek yang ya cuman 1-2 menit mungkin, tetapi itu menjawab ya rasa penasaran kita, kan begitu. Nah, yang diceritakan di dalam klip pendek itu biasanya itu tokoh-tokoh utama di dalam film itu. Setelah kisah yang menjadi bagian utama itu selesai, ya enggak? Wah, setelah misalnya film ini tentang perangnya selesai, lalu diceritakan tokoh-tokohnya sekarang mereka buka apa atau usaha apa atau melanjutkan pilihan hidupnya kemana, dan itu berakhir bahagia. Nah, Injil ini kan cerita tentang Yesus yang mati dan bangkit. Nah, setelah dia bangkit, selesailah itu. Lalu ditambahkan bagaimana kisah para murid Tuhan Yesus yang lain pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Yang menarik disebutkan nama-nama mereka. Pertama, Simon Petrus. Bapak Ibu tahu semua Simon Petrus. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang terkenal karena penyangkalannya, kan begitu. Meskipun dia sebagai pemimpin di antara para murid Tuhan Yesus. Lalu yang kedua yang disebut itu Thomas. Mengapa Thomas? Terkenalnya apa, kan begitu? Karena dia sempat meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, lalu ada nama lagi Nathanael. Siapa Nathanael? Bapak Ibu kalau suka membaca Alkitab di dalam Injil Yohanes, Nathanael ini muncul di bagian awal Injil Yohanes, yang kemudian setelah muncul sekali di depan hilang terus, lalu muncul di belakang. Nah, Nathanael ini terkenal di pasal 1, Bapak Ibu bisa lihat siapa Nathanael itu sebelum peristiwa perkawinan di Kana itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, Tuhan Yesus cari murid, salah satunya Nathanael. Lalu ketika Tuhan Yesus lihat Nathanael, apa yang dia katakan? Ini orang punya keyakinan yang sangat kuat terhadap Mesias, terhadap Kristus, yang tidak tergoyahkan. Nah, coba Bapak Ibu baca ya. Lalu di sana disebutkan lagi anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Ini jadi kayak nerangin ya, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian belajar ya toh. Yang muncul di sana, yang kemudian di ayat 1 sampai dengan 3 ini kita melihat potongan pendek kisah bahwa pasca kebangkitan Tuhan Yesus, para murid ini nampaknya selalu bersama. Jadi kebersamaan di antara mereka itu sangat kuat. Mereka bersama-sama. Petrus mau nangkep ikan, semuanya ikut. Nah, ini coba bayangkan kalau itu sebuah gereja atau sebuah keluarga yang tidak terpisah, yang lebih memilih untuk hidup bersama-sama, pasti kuat. Dan hari itu mereka sial karena tidak mendapatkan tanggapan apapun. Dan ini menjadi bagian kedua yang menarik ketika mereka mau mendengar suara Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan, mereka mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya. Itu sama saja kalau Bapak Ibu lagi susah, Bapak Ibu tidak tergoda untuk mendengarkan suara yang lain kecuali suaranya Tuhan. Lalu yang terjadi adalah hasil tangkapan itu besar. Mereka kesulitan untuk menariknya. Bahkan dikatakan di sana
Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak sobek. Ini buat saya luar biasa sekali gitu ya. Di tengah kesulitan, dengarkan Tuhan. Lalu bagian ketiga yang kita lihat, cuplikan itu, ketika mereka ada di darat, mereka melakukan persekutuan. Di situ Tuhan Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan yang dipanggang. Nah, persekutuan ini memang mengingatkan seperti perjamuan kudus karena ada roti. Tetapi di sana tidak ada anggur, adanya ikan. Tapi dalam persekutuan itulah mereka kemudian merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, cuplikan 4 ini yang terakhir ini bicara tentang gembalakanlah domba-dombaku. 3 pertanyaan yang diajukan kepada Petrus mengingatkan kita akan penyangkalannya. Dan menjadi sebuah hal yang sulit kalau menjadi gembala itu dikaitkan dengan keteladanan, kan begitu. Menjadi teladan itu susah. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan sebagai gembala itu seperti apa? Dia akan merawat binatang yang membantu mereka, atau merawat sekumpulan sekawanan hewan begitu, supaya hewan-hewan itu bisa makan dengan baik, mendapatkan kesehatan dengan perawatan dan pemeliharaan yang tidak mudah. Ada kalanya mereka diancam dari binatang lain ataupun ada ancaman dari luar begitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada orang bawa kambing atau domba ke padang rumput begitu, jarang sekarang. Biasanya mereka kemudian bawa rumput itu dibawa ke kandang. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Dalam tradisi kuno biasanya itu berjalan kemana dan gembala itu justru mengikuti mereka, mengikuti binatang-binatang itu kan dengan sebanyak itu bukan hal yang mudah, tetapi itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita di tengah keluarga kita bisa menjadi gembala itu. Sebagai seorang bapak atau seorang ibu, mereka kan tugasnya juga menjadi gembala di tengah keluarga mereka. Coba kalau anaknya lebih dari 1, apakah mereka harus diikuti terus kemana-mana? Enggak juga kan, ada yang kuliah, ada yang sudah menikah, ada yang kemana anaknya. Tetapi mereka tetap berusaha menjaga dan merawat keluarga mereka. Meskipun mereka juga paham sebagai orang tua bahwa mereka kalau yang sudah berkeluarga punya rumah tangga sendiri, tidak ikut cawe-cawe, tetapi memang bagian itulah sebagai gembala di tengah keluarga. Bagaimana kalau kemudian itu kita lihat di dalam kehidupan bergereja? Bagaimana kita kemudian mencoba untuk mendampingi, mengikuti apa yang dimaui anggota jemaat melalui komisi-komisi yang ada. Memang gampang? Oh, belum tentu. Kalau pas semuanya baik-baik saja, semuanya sejalan, sepikiran, cenderung ya aman. Tetapi kalau itu sudah berhadapan dengan masalah, oh semua ikut pusing. Komisi anak mau pakai mobil ke Pangandaran, komisi lansia
juga mau pergi karena hari liburnya sama, tapi mau pergi ke puncak misalnya, sudah nggak ketemu, mobilnya cuma satu, rebutan. Contoh, itu bisa saja itu terjadi. Lalu bagaimana supaya itu bisa berjalan bersama-sama, saling mendukung, saling menguatkan. Bahkan ketika ada domba yang kemudian itu lemah, justru yang kuat yang ditinggal. Kalau di dalam kisah-kisah yang kita baca, Yesus pun meninggalkan banyak domba hanya untuk mencari satu yang terhilang. Pertanyaannya, kita mau enggak melakukan itu? Tentu dengan kesanggupan kita dalam situasi yang langsung berhadapan dengan diri kita. Pekerjaan gembala ini bukan hanya untuk majelis jemaat, bukan hanya untuk para penatua, pendeta, tetapi dalam kehidupan bersama-sama kita ini justru saling menggembalakan. Ada kalanya kita ini perlu diingatkan, gantian gitu ya. Kehidupan itu sifatnya dinamis, naik turun. Jadi kehidupan yang saling itulah yang akan mendewasakan, yang membuat segala sesuatu meskipun sulit itu menjadi indah. Gereja punya tugas yang sama. Bagaimana dengan lingkup kita yang terkecil, keluarga, mereka boleh saling menggembalakan. Dalam konteks hidup berjemaat, mereka boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, salah satunya dengan saling menggembalakan. Kira-kira Bapak Ibu bersedia atau tidak mengikut Kristus, menjadi gembala, semuanya yang menjadi gembala semua, dan kemudian saling menggembalakan. Harganya mahal Bapak Ibu, karena ada kalanya kita harus berkorban, ada kalanya kita harus kehilangan sesuatu, ada kalanya kita harus belajar merelakan diri kita, ego kita, untuk kepentingan yang lebih luas, untuk kepentingan Tuhan. Ada sesuatu yang harus dibayar. Mungkin hidup kita, mungkin materi kita, mungkin waktu kita, tenaga pikiran kita. Tetapi itu akan mendatangkan sukacita. Jangan lupa, para murid Tuhan Yesus ini pada masa akhir hidupnya, meskipun mereka berbahagia, cara matinya itu tidak ada yang normal, dalam situasi yang menderita. Tentu kita tidak mengalami hal begitu, tidak seberat itu saat ini, tidak. Tapi mari kita belajar untuk terus memahami cinta kasih Tuhan, sehingga mereka pun, para murid itu, mau setia bahkan sampai mati. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian untuk menapaki kehidupan ini dengan saling merawat satu dengan yang lain, saling memperhatikan dengan lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa untuk majelis jemaat dan badan-badan pelayanan yang ada. Melalui program jemaat yang sudah mereka susun, kami berharap Tuhan menolong mereka untuk mereka mampu menyelesaikan apa yang sudah dipersiapkan, dan itu boleh menjadi berkat untuk gereja Tuhan dan lingkungannya. Kami juga berdoa untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan hadir melalui pergumulan mereka ini, justru iman mereka semakin dewasa, berbuah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi yang tidak baik-baik saja ini, kami berharap mereka, para pemimpin khususnya, mampu membuat keputusan-keputusan atau kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dan kami sungguh berharap damai sejahtera, keadilan, perdamaian itu boleh terus kami rasakan. Tidak hanya di tempat kami tinggal atau kami berada, tetapi juga bangsa dan negara lain pun juga dapat damai dan adil. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Yohanes Walanda, Bapak Daniel Sihaan, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, anak Joel, dan Bapak Parlindungan Lumban Batu. Kiranya Tuhan menolong melalui setiap upaya yang keluarga lakukan, entah melalui obat-obatan, perhatian, perawatan yang sedemikian rupa. Itu boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mempercepat kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Pendi Siburian, Sulaiman Simanulang, Arlisia Sinta, Mika Tina, Arjuna Syahputra, Seta Dahana, Irwan Kristiawan, Siti Nurbaiti, Meli Amelia, Robinson Siagian, Mulyaditan. Nama-nama saudara kami ini kiranya Tuhan tambahkan hikmat dan rahmat bagi mereka, sehingga bertambahnya usia membuat mereka semakin menyadari perlunya untuk senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Dan tanpa Tuhan, apa yang mereka raih itu menjadi sia-sia. Dan apabila saat ini ada di antara kami mereka berdoa syafaat secara pribadi, kiranya Tuhan berkenan mendengar seruan mereka. Ampunilah kami Tuhan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau menyerahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 11 hingga yang ke-12. Aku katakan di dalam Kristus,
Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Lihatlah cerahnya fajar pagi. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa jika saat ini kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya Bapa, kami bisa melangkah, kami bisa melakukan hal sekecil apapun karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur kami membawa persembahan kami. Semua ini Tuhan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapa Engkau mengajar kami, menuntun kami sehingga kami bisa mengucap syukur atas apa yang bisa kami peroleh di dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah Bapa setiap penatua yang akan mengelola persembahan ini semua bisa dipergunakan sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala
Haleluya, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Jika kamu tetap setia kepada Kristus, dalam hidup selalu mendengarkan suaranya, maka Tuhan akan mengiringimu, Tuhan akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.